Gak miskin ilmu lagi, makin belajar tiap hari. So welcome to Sprint Success. Oke, kita sekarang bersama dengan salah satu siswa yang sangat aktif berorganisasi dan ya, so welcome Malik. Oke, kita tahu lah bahwa lu tuh siswa yang aktif banget organisasinya. Bahkan organisasinya sampai 5, betul? Ya. Gimana sih cara lu untuk nge-manage waktu lu gitu? Kan organisasi pasti sangat memakan banyak waktu. Belum sekolah, belum diri lu sendiri gimana gitu caranya untuk manage itu. Oke, pertama aku bukan orang yang ahli dalam memanage waktu ya. Aku nggak bisa sebut kayak aku pro gitu dalam memanage waktu aku. Kadang aku juga masih keteteran sendiri kok, masih untuk belajar, mencoba untuk memanage waktu. Tapi aku join ke organisasi ketika aku umur 11 tahun. Di umur 11 tahun yang emang kayak gimana sih anak kecil gitu ya, join organisasi gitu. Nah, di situ kayak ketemu dengan lingkungan teman-teman yang tentunya sama kayak aku dan lebih tua dari aku. Itu aku belajar dari mereka gitu. Itu yang pertama kali aku dapat pelajarannya itu emang hal yang paling bisa kita rasakan itu belajar dari pengalaman gitu. Jadi yang paling bisa dirasakan. Jadi dari situ aku mulai belajar memanage waktuku. Terus abis itu di umur aku yang ke-12 itu aku mulai berani terjun di organisasi luar kan. Di organisasi luar juga aku diajarkan banyak hal banget. Salah satunya kayak aku berasa nemuin keluarga gitu. Keluarga kedua aku gitu. Jadi apa ya, aku memikirkan organisasi itu bukan sebagai beban buat aku sih. Jadi pertama, kalau kita mau memanage waktu, kita tuh nggak boleh mikir ini sebagai beban. Menurut aku, kalau kita mikir sebagai beban, kita bakal keteteran sendiri. Jadi aku memikirkan itu sebagai suatu, kalau aku ketemu mereka itu tuh menjadi kesenangan tersendiri buat aku. Kalau kita udah punya mindset kayak oh ini tuh sebagai keluarga kita, rumah kita, itu akan lama-lama tuh akan ngalir sendiri gimana cara kita untuk tahu prioritas kita gitu. Apalagi di luar aku sangat menganggap organisasi itu sebagai tempat tumbuh kembang aku yang secara aku udah hampir 3 tahun lebih kan di luar itu. Jadi aku ngerasa punya keluarga dan habis itu aku diajarkan salah satunya memanage waktu dan kayak ya aku juga sebenarnya bohong ya kalau dibilangnya kayak ngalir doang gitu. Pasti ada salah satu hal yang emang aku lakuin untuk memanage waktuku. Kayak contohnya kalau jujur kelas 10 itu aku banyak buat ngambil dispen. Nah, tapi dengan ngambil dispen itu aku tetap kalau pas misalnya aku perjalanan keluar, aku tetap belajar di perjalanan itu. Dan kayak nyampe rumah pun aku belajar lagi gitu. Dan aku pun ngambil les tuh les private karena ini tuh salah satu kayak yang aku syukuri juga, orang tua aku tuh sangat support aku. Jadi orang tua aku tuh ngebolehin aku untuk ngambil les tuh private, nggak bimbel. Mungkin karena orang tua aku juga trauma kali ya untuk nggak masukin aku ke bimbel, tapi kayak akunya jarang masuk gitu kan. Jadi rugi juga kan. Jadi masukin aku ke private dan jadi di situ juga aku bisa belajar kayak pendidikan tuh tetap nomor satu, tapi kita tuh bisa nyimbangin dengan organisasi gitu. Kayak aku kalau misalnya lagi di luar lagi sama teman-temanku yang organisasi, aku lagi ngejalanin tugas itu pasti malamnya atau aku selalu nyempetin untuk ngerjain tugas sekolah atau belajar gitu. Contohnya pas 10 tuh Hamin satu ujian aku tuh masih organisasi di luar, aku masih apa ya, aku masih di Serang gitu dan aku belajar di kereta. Aku nggak mungkin belajar di rumah, jadi kayak aku belajar di kereta kayak gitu. Nah terus aku juga tapi itu jujur kadang ngebuat keteteran juga ya karena kita nggak punya yang kayak jelas jam berapa kita harus berkegiatan gitu. Nah akhirnya lama-kelamaan aku juga kadang ngebuat tabel prioritas aku, jadi kayak kalau jam segini nih atau hal pertama yang bakal aku lakuin berarti harus aku tuntasin ini dulu ini dulu ini dulu. Jadi pas kelas 11 awal, pas kalau misalnya aku setiap ada dispen atau ada kegiatan di luar, itu pasti tugas sekolah aku udah selesai. Karena apa? Karena aku nggak nunda-nunda kayak awal lagi gitu. Dan jadi pas aku belajar pun aku tipe anak yang sekarang fokus belajar tuh di sekolah. Jadi kayak kalau di rumah tuh aku tinggal ngulang-ngulang lagi. Ya, terus kalau mau ujian juga, kadang aku habis dispen dari sekolah, aku pulang kan belajar lagi. Nah, tapi emang bad habitnya adalah kadang aku bisa belajar sampai tengah malam karena aku kayak ngerasa nggak nggak punya waktu banyak kan buat belajar kayak gitu bad habitnya. Nah, tapi kayak kemarin juga kan aku ikut eksklamasi kan waktu diajarin juga gimana time management waktu dan kayak mulai diterapin juga gitu.
Dan sebenarnya setiap orang punya time management waktunya sendiri, gimana caranya. Bagi aku, kadang aku suka kayak time management waktu aku ngalir aja, dan kayak aku, yang penting aku tahu tanggung jawab aku gitu. Dan ketika ada waktu luang, aku nggak ngabisin waktu untuk main gitu, tapi kayak aku ngabisin waktu untuk nuntasin tanggung jawab aku. Wow, sibuk sekali. Eh, kan tadi lu bilang kayak itu organisasi itu salah satu me time lu kan? Iya. Itu tapi kalau me time lu pas lu pernah ngerasain stres nggak sih atau kayak burn out saat mungkin ngerjain tugas organisasi? Kalau burnout, jujur kalau beberapa organisasi aku hampir nggak pernah untuk ngerasain burnout, karena balik lagi kayak kita tuh harus lihat loh tujuan kita masuk organisasi itu apa. Kayak kita harus tahu tujuan kita masuk itu apa. Kalau kita udah tahu tujuannya, kadang rasa capek kita tuh hampir gak akan bisa kelihatan karena kita tahu tujuan kita di situ tuh apa, dan kayak kita ngerasa nyaman. Kayak sebenarnya tergantung cara kita menanamkan mindset kita di organisasi tersebut. Aku dari awal itu aku punya tujuan untuk masuk ke organisasi. Jadi aku tuh ikut organisasi banyak tuh nggak asal yang kayak oh biar gue sibuk nih, enggak. Tapi kayak emang aku tahu tujuannya itu apa aku masuk itu. Jadi kayak kalau udah tahu tujuannya, aku nggak akan kehilangan arah dan menjadi capek gitu. Malah aku jadi kayak makin termotivasi gitu sih. Dan kalau burn out, jujur ya aku udah hampir 3 tahun lebih, ya pasti ada lah, tapi kayak nggak sesering itu. Kalau mungkin oke. Kalau mungkin itu saya udah burn out ya, kayak saya udah mungkin sedikit stres. Eh, itu berarti kayak motivasimu dalam banget ya untuk masuk organisasi. Motivasimu kayak maaf kayak tujuanmu apa itu yang jadi motivasimu. Tapi coba terangin tujuanmu apa. Oke, jadi sebenarnya kalau awal-awalnya itu aku cuma iseng-iseng coba ya, iseng-iseng coba. Tapi karena aku join di forum anak, dan menurutku aku nggak pernah nyesal untuk join di situ, karena aku ngerasa di situ aku diajarin bener-bener saling menghargai banget. Kayak kalau misalnya kita punya permasalahan, kita tuh nggak dijudge, tapi kita tuh diajarin untuk ngobrolin semuanya bener-bener secara baik-baik. Kayak kita bener-bener diajarin problem solving yang kekeluargaan banget, dan itu tuh semuanya bener-bener diajarin di situ. Bahkan menurut aku diajarin untuk dibentuk sikap aku, dibentuk diri aku tuh di situ, karena emang ya dari umur 12 tahun aku di situ gitu. 12 tahun, sekarang 15 kan, berarti udah cukup lama kan aku untuk di luar. Jadi menurut aku di luar tuh sangat ngebentuk diri aku yang sekarang. Jadi kayak lama-lama, awalnya aku gak nemu tujuan, tapi lama-lama semakin aku ngejalanin ini semua, terus kayak aku makin nemu tujuan aku gitu. Tujuan aku pertama tentunya cita-cita aku yang lumayan berhubungan dengan cita-cita aku. Kedua, aku sangat suka karena organisasi aku ini berhubungan dengan masyarakat dan sosial, terkhususnya anak. Aku sangat suka anak-anak. Jadi kayak menurut aku kalau kita bisa ngebantu orang lain, itu kayak sebuah kepuasan sendiri bagi aku. Ketiga, aku ngedapetin benefit yang banyak banget, terutama dengan aku mendapatkan relasi dan koneksi yang cukup, lebih dari cukup. Oke. Sibuk sekali. Oke. Tapi lu pernah gak sih kayak ada di situasi yang mungkin lu tuh harus udah milih kayak mau ngerjain hal dari organisasi dulu atau yang dari sekolah dulu, antara organisasi atau pelajaran. Mungkin kayak ngerjain PR lah atau apa. Pernah gak sih? Dan gimana cara lu nge-solve problem itu? Oh, pernah. Itu pasti ada bulan-bulan yang lagi hektik di organisasi kan. Nah, tapi balik lagi, karena aku menanamkan apa ya, aku sangat menganggap orang-orang di organisasi itu adalah keluarga. Jadi kayak ketika aku punya PR atau aku butuh belajar gitu, aku tuh nanya ke mereka walaupun kayak lagi sibuk gitu. Terus jadi itu tuh menurut aku sebuah soft tersendiri buat aku, karena ya udah, karena ketika pekerjaan organisasi itu hampir selesai, pekerjaan sekolah juga selesai, karena kita saling membantu gitu. Dan balik lagi, ini cara kita saling menghargai dan kayak saling meng-treat gitu. Jadi organisasi itu jangan pernah dianggap
cuma organisasi aja gitu. Kalau emang kayak kita bisa bertahan lama, itu tuh udah lebih dari keluarga menurut. Itu kayak udah keluarga. Oke, pernah nggak sih kayak mungkin di organisasi lu terjadi suatu situasi yang yang mungkin suatu konflik, dan gimana cara lo untuk nyelesain itu sama teman-teman organisasi lo? Kayak ini kalau di luar ya, aku Iya. kan join di forum anak, dan aku join di forum anak kota, provinsi, dan juga nasional gitu. Dan di tiga-tiganya, walaupun cara kepemimpinan setiap orang beda, tapi aku bisa ambil satu hal dari situ. Ketika ada konflik, kita tuh nggak pernah yang namanya untuk kayak over hate atau kayak di hate berlebihan atau kayak disarkasin. Kayak pasti akan ada orang yang langsung aduin ke misal ke pemimpinannya, ke bagian pimpinan. Tapi setelah itu kita tuh langsung rundingin baik-baik dan diskusin baik-baik, obrolin baik-baik tanpa menyakiti perkataan siapapun. Karena kita di luar juga punya fasilitator kan. Fasilitator itu orang yang udah umur dewasa tapi udah pernah di organisasi tersebut. Jadi di situ juga kita mendapatkan bantuan dari fasilitator untuk nengahin masalah kita gitu sebagai anak-anak. Karena kalau di luar aku diajarin ya, sebagai anak-anak itu kita nggak salah, tapi kita harus ditanamkan nilai leluhur, nilai budaya luhur gitu. Jadi yang kalau misalnya kita salah, kita tuh bukan salah namanya, tapi kita diajarkan lebih baik gitu sama fasilitator kita, ditengahi gitu. Dan kita nggak diajarin kayak lebih baik nggak usah lah ngomongin di belakang, nggak usah disarkasin, nggak usah disindir gitu. Kayak kita diajarin saling memaafkan, menghargai gitu. Jadi dan itu terbukti kalau misalnya kita diajarkan untuk saling menghargai dan diskusi secara baik-baik ketika ada masalah. Sampai sekarang tuh permasalahan yang pernah ada di organisasi itu tuh nggak akan ada rasa dendam sama sekali. Oke, kita balik ke waktu. Ini waktu untuk diri lo sendiri. Pasti lo sibuk banget kan dengan segitu banyaknya organisasi. Itu tuh lo pernah nggak sih kayak ngerasa lo kehilangan waktu untuk diri lo sendiri? Coba. Jujur gak pernah sih, karena jujur ya aku main pun pasti sama orang-orang itu lagi. Dan kayak aku misalnya aku lagi bosen ya, gabut, kayak pengen me time gitu, terus habis itu yang ngajak main ya orang-orang di organisasi itu lagi gitu. Jadi kayak walaupun mainnya sama orang-orang itu aja gitu misalnya, tapi aku kayak ngerasa senang-senang aja karena balik lagi kayak udah bertahun-tahun, udah kayak kehubung gitu ikatan keluarganya. Jadi aku nggak pernah ngerasa kehilangan waktu buat diriku sendiri, dan aku ngerasa kayak malah dengan aku join organisasi, waktu aku tuh sebenarnya nggak kebuang, karena waktu aku dihabiskan untuk apa ya istilahnya nongkrong sama orang-orang yang bener gitu. Dan aku nggak terjebak ke pergaulan bebas gitu. Dan mama aku pun ngedukung aku untuk ngabisin waktu aku di situ, karena tahu karena aku jadinya nggak ngabisin waktu aku untuk pergaulan bebas, untuk kayak pergaulan yang sekarang lagi trending gitu. Oke. Eh, Organisasi itu kan banyak ya. Tapi pernah nggak sih lu kayak ngerasa nggak lu masuk suatu organisasi kayak cuma karena terpaksa gitu? Mungkin karena lu pengen bagusin CV lu atau apa gitu. Jujur kalau misal bagusin CV pasti ada apa namanya suatu alasan yang kayak emang wah organisasi ini bagus nih, kayaknya kalau masuk dapat benefitnya bagus dan bisa ditaruh di CV. Tapi itu bukan suatu alasan utama, karena kalau misalnya kayak gitu ya ada keterpaksaan itu justru malah bikin gak nyaman nanti ketika kerjanya. Dan itu tuh terbukti sama beberapa orang. Aku pernah lihat di video suatu sosial media gitu, kayak kalau dipaksa itu malah jadi burn out sendiri. Dan aku bukan tipe orang yang kayak gitu. Dan aku kalaupun kayak aku pengen ikut organisasi, aku tuh selalu milih-milih gitu loh. Aku selalu baca tentang organisasinya dulu, terus kayak apakah aku sanggup. Aku selalu nanya ke diri aku dulu kayak sanggup gak ya kalau ngerjain ini gitu. Dan bahkan aku sempat ditawarin beberapa organisasi sama teman-teman aku, tapi aku nolak karena emang aku ngerasa kayaknya kalau aku di sini aku masih lebih nyaman di sini, dan aku belum mau untuk keluar dari zona nyaman aku gitu. Dan jadi aku pemilih banget, jujur aku kalau organisasi aku picky banget sih. Oke. Eh, eh, Oke, buat lu tuh penting nggak sih kayak untuk ikut organisasi secara umum ya? Untuk mungkin jenjang karir lah atau untuk masa depan? Atau ada opsi lain? Kalau menurut aku organisasi itu kan nggak hanya apa ya kayak kumpulan besar yang terbentuk gitu kan,
Tapi dengan kita jadi misalnya jadi ketua kelas, sekretaris atau itu tuh juga termasuk organisasi di kelas, di grup kecil. Dan menurutku itu sangat penting sih, maksudnya dengan kita join organisasi kita tuh bisa kebentuk sikap kita, dan kita jujur ya di organisasi itu kita bisa banget belajar untuk saling menghargai teman-teman kita, dan kayak kita bisa belajar untuk ngembangin soft skill kita. Karena aku sendiri, dari aku yang menurut aku yang nggak bisa apa-apa sampai aku yang masih belajar juga gitu, istilahnya ada perkembangan dari diri aku, itu tuh karena aku join organisasi gitu. Dan organisasi itu menurutku tempat belajar yang kita nggak temuin di sekolah gitu. Kalau di sekolah kan kita belajar materi gitu-gitu kan. Nah tapi kalau di organisasi ini kita istilahnya mengimplementasikan dari apa yang udah kita pelajarin, dan kita dapat hal baru, dapat pengalaman baru, dapat banyak hal tuh di organisasi, mulai dari relasi, kita belajar ngelihat suatu pandangan yang baru, suatu pemikiran baru, itu tuh ketika kita join organisasi gitu. Mungkin memang nggak selalu organisasi, tapi tanpa kita sadari, kita hidup pun kadang kita pun terjun di organisasi tanpa kita sadari. Kayak misalnya kita lomba pun gitu, lomba setim, itu kan kita sama-sama bekerja sama, jadi itu salah satu sifat dari organisasi sendiri. Jadi tanpa kita sadari, kita tuh sebenarnya udah pernah loh untuk belajar organisasi. Organisasi pasti kayak ada kan ya momen yang berkesan banget. Coba dong ceritain dikit momen yang berkesan selama lu ikut organisasi ini. Kayak jujur kalau momen yang berkesan menurutku banyak banget ya. Aku hampir lupa kayaknya karena emang udah kayak banyak banget dan lama juga. Nah, kalau menurutku yang berkesan banget nih ada di organisasiku yang ada, aku sebut aja ya, itu forum anak. Dan menurutku semua momen yang pernah aku lakuin itu semuanya berkesan banget, karena nggak ada satu momen pun yang bikin aku nangis atau sakit hati, itu nggak ada di forum anak. Jadi kayak menurutku tuh salah satu, aku nggak pernah nyesal sih join ke situ. Nah terus habis itu momen yang paling berkesan buat aku tuh ketika nama aku ada di pengumuman aku masuk ke forum anak nasional. Dan itu aku bener-bener yang kayak seneng banget, dan menurutku itu pengalaman tidak terlupakan, karena bisa itu tuh cuma sekali dalam seumur hidupku kalau jadi pengurusnya ya. Nah itu tuh bener-bener yang aku syukuri banget, aku bisa ada di situ dan aku bisa ketemu dari teman-teman 34 provinsi lainnya. Dan dalam 2 tahun ini juga sering banget dilibatkan untuk menyampaikan advokasi ataupun suara-suara dari anak-anak Indonesia gitu, dan itu adalah suatu momen berkesan aku. Pada intinya sih aku sangat amat mensyukuri ketika aku masuk ke forum anak nasional. Apalagi kemarin sempat hari anak nasional itu di Papua, dan itu juga salah satu jadi momen berkesan aku pergi ke Papua untuk ikut ke hari anak nasional. Terutama soal time management. Ada nih buku yang rekomen banget lu harus baca kalau misalnya lu pengen ngerti time management. Untuk bukunya kalau ingin beli, link ada di deskripsi. Dan back to topic. Oke. Malika, pasti di organisasi kayak ada hierarki nggak sih, kayak sesimpel antara junior dan senior. Pernah nggak sih lu ngerasa kayak nggak nyaman gitu kan sama mungkin junior lu, bahkan mungkin senior lu? Oke, pertama aku jawab dulu ya. Organisasi yang aku join forum anak itu nggak ada senioritas sama sekali, menurutku nggak ada hierarki sama sekali. Bahkan ketika aku join tuh jenjang umurnya beda banget sama, menurut aku kakak-kakakku sih. Kan kakak-kakakku itu pas aku join tuh aku umur 12 tahun, 12 tahun, sementara kakak aku udah 15, 16, 17 gitu. Dan itu tuh gapnya beda banget kan. Nah tapi aku malah di treat sebagai orang yang paling muda, jadi kayak lebih ke dimanja gitu kan treatnya. Jadi nggak ada hierarki, dan bahkan ketika aku baru awal-awal dan aku takut ngomong sama sekali, aku takut berpendapat, itu tuh dikasih kesempatan sama mereka buat berpendapat akunya gitu. Jadi nggak ada tekanan sama sekali dari kayak senioritas atau aku nggak nyaman sama mereka gitu, itu nggak ada. Bahkan ketika aku sekarang udah punya adik baru di organisasi, aku nggak yang ngerasa aku kayak oh ya aku senior gitu, nggak. Tapi kayak emang ada rasa ingin membimbing, tapi rasa membimbingnya itu nggak dengan aku merasa aku lebih hebat dari dia gitu. Dan kayak aku ngerasa ya kita tuh sama-sama partner di organisasi. Jadi kayak kalau misalnya aku mengedepankan ego dengan aku nganggep aku oh ya aku senior kamu gitu, itu tuh malah mengacaukan organisasi tersebut. Dan di forum anak itu juga kita tuh
balik lagi ya, dari awal tuh kita udah menumbuhkan rasa kekeluargaan, dan emang karena kita adalah anak-anak yang join ke situ, jadi kita tuh nggak boleh ngerasa ada suatu bully atau suatu kekerasan di dalam situ, dan juga ada fasilitator yang selalu mendampingi kita gitu, jadi nggak mungkin ada hierarki di situ gitu. Jadi aku sangat tidak pernah merasakan sih adanya hierarki gitu. Alhamdulillahnya ya, aku nggak tahu kalau di luar gimana. Oke. Mari kita berpendapat bahwa di sekolah tuh lebih banyak diajarkan teori dan di organisasi lebih banyak diajarkan praktek. Menurut lu tuh yang mana yang lebih penting gitu? Oke, menurutku keduanya benar-benar penting banget, karena kalau kita salah satunya nggak balance gitu, contohnya misal aku terlalu prioritasin organisasi aku dan aku nggak mau ngerjain tugas, nggak mau belajar, nggak mau ngedengerin guru, itu sama aja bohong nggak sih? Itu tuh nggak bisa ngejar masa depan gitu. Kan tujuan kita masuk organisasi apa? Buat ngebantu kita untuk ngegapai masa depan kita. Tapi kalau kita hanya malas-malasan di sekolah juga ya sama aja bohong gitu. Jadi keduanya tuh harus dijalankan dengan balance. Dan kayak aku jujur gak bisa milih untuk kayak pentingan mana sih sekolah yang diajarkan teori atau organisasi yang diajarkan secara langsung gitu. Enggak, karena keduanya sangat berkaitan. Contohnya ketika kita join organisasi, kita tuh kita nggak usah denial ya. Nah, jadi ketika kita join organisasi, kita pasti udah mendapat ilmu sedikit, sesedikit apapun pasti kita dapat dari sekolah dulu gitu. Kita diajarkan untuk berteman, kan kita nggak mungkin ya kita TK tuh jadi organisasi gitu kan, pasti kita awal sekolah dulu. Jadi emang benar-benar harus balance sih. Dan ketika masuk organisasi kan kita punya tujuannya untuk menggapai masa depan, jadi harus balance sama teori yang diajarkan di sekolah juga gitu. Cuman emang kalau kita masuk organisasi itu ada hal-hal yang nggak kita pelajarin di sekolah, tapi bukan berarti kita meninggalkan sekolah kita gitu. Karena jujur aku nggak bawa nama sekolah juga buat organisasi. Oke, lu kan aktif banget ya di organisasi. Tapi lu pernah nggak sih lu pernah nggak sih gagal sampai pada tujuan lu, dan gimana cara lu untuk mengatasi kegagalan itu? Oke, kalau di organisasi sendiri itu kan, di organisasi luar itu ada beberapa kegiatan yang emang kayak misalnya tahapannya seleksi gitu. Aku pernah ada di fase yang kayak awalnya tuh kalau gagal tuh ngerasa sedih banget ya. Oke, jadi aku sebut aja ya. Waktu itu awal banget dan aku kayak masih kecil juga kan, masih 13 tahunan lah. Nah, itu situ aku nyalon jadi ketua, tapi aku gagal di situ. Tapi karena emang masih kecil juga, jadi sebenarnya nggak terlalu rasa sedih itu sih. Nah, tapi aku ngerasa diri aku gagal gitu. Tapi kayak dengan aku diajarkan sama teman-teman aku, kakak-kakak aku yang ada di situ, aku diajarkan kalau itu tuh bukan sebuah kegagalan, tapi kayak artinya kita tuh dipercaya sama orang lain untuk tahu porsi kita tuh di mana gitu, untuk diri kita tuh ditaruh di mana gitu, kita tahu di situ. Dan aku jadi nganggap itu kayak, oh ya itu bukan suatu kegagalan, bisa jadi karena aku belum diamanahkan untuk menjadi pimpinan, aku bisa belajar dari kakak-kakak aku dulu nih gitu, dan aku bisa kayak pelajarin itu semua dulu. Dan ternyata benar, ternyata kalau kita pikirin mindset kalau kita gagal, kita tuh aku pernah, tapi pas waktu aku gagal itu aku sempet kayak sebulanan untuk nggak terlalu aktif gitu, tapi untungnya tuh banyak orang yang ngerangkul aku. Nah, tapi ternyata dari situ aku juga belajar juga, ternyata pas dijalanin iya ternyata kita bisa belajar gitu. Dan aku sampai sekarang jadinya nganggapnya mindset kalau aku lagi ngerasa aku kalah atau gagal, itu tuh bukan gagal, tapi emang aku belum diberikan kesempatan untuk ada di sini. Mungkin kesempatan aku di jalan yang lain gitu, belum tentu di sini gitu, karena kesempatan itu ada banyak. Oke, lu ada nggak sih tips mungkin untuk teman-teman kita yang ingin juga aktif dalam berorganisasi tapi takut bahwa tidak bisa mengimbanginya dengan sekolah? Lu ada nggak tipsnya? Kalau menurut aku ya, balik lagi, pertama kita harus menanamkan mindset kita, terus kita harus cari tahu dulu tujuan kita apa. Jangan terlalu asal pilih organisasi. Misalnya gue mau ikut ini tapi karena gue FOMO doang, nah itu jangan. Kalau misalnya FOMO doang tuh jangan. Jadi kita step awalnya kita benar-benar harus tahu tujuan kita masuk organisasi itu apa, dan kita harus cari organisasi yang relevan sama tujuan kita. Kalau misalnya organisasi itu nggak relevan, itu sama aja bohong gitu. Nah, terus kemudian aku juga menanamkan mindset untuk kalau misalnya join organisasi itu jangan dianggap beban.
tapi dianggap aja enjoy. Nah kedua, menurut aku ya, lebih baik mencoba, lebih baik gagal ketika mencoba daripada kita gagal tapi belum mencoba gitu. Jadi kita tuh kemakan sama rasa takut kita gitu, kita mau ini tapi kita cuma takut gitu. Jadi kita jadinya dari situ udah gagal sebelum mencoba. Jadi aku lebih baik mencoba tapi gagal, dan itu masih bisa dilakukan di kesempatan lain. Dan aku juga pernah denger gitu kan, kalau misalnya kita itu kan makhluk sosial dan kita tuh saling membutuhkan gitu. Jadi itu kita semua tuh nggak akan sendirian gitu. Kalau kita lagi ada di fase burnout, pasti akan ada orang yang selalu sama kita. Oke Malika, tolong dong kasih satu aja kalimat untuk mengakhiri podcast ini, dan jangan lupa tambahin tagline kita, Sprint Success, dan tolong ngomongnya ke kamera. Kesempatan itu nggak datang 2 kali, dan lebih baik kita gagal mencoba daripada kita gagal karena ketakutan kita. Jangan lupa terus tonton Sprint Success. Gak miskin ilmu lagi, makin belajar tiap hari, so welcome to Sprint Success.